Ketemu lagi dengan Nathanael dan Elizabeth. Kita akan belajar sama-sama di Sambal, Sambal. sama-sama Sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita di Yohanes pasal yang ke-6. Kita sampai di ayat yang ke-48. Sebelum kita lanjutkan, refresh dulu sedikit mungkin ya. Apa yang kita pelajari terakhir kali kemarin. Kita belajar kemarin bahwa setiap orang yang sudah diajar oleh Bapa, maka ia akan mencari kebenaran itu, yaitu ia akan menemukan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah terpuaskan dalam hidupnya. Meskipun ia telah menerima pengajaran dari keyakinannya, dari agamanya, tapi ada sesuatu yang masih belum bisa ia dapatkan untuk menjadi kepuasan. Nah, saat ia berjumpa dengan Yesus, maka ia terima kepuasannya. Nah, kita akan lanjutkan hari ini. Kita akan baca ayat yang ke-48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di sini dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, roti yang turun dari surga, orang yang makan dari pada roti itu, maka ia itu tidak akan mati. Orang yang makan itu tidak akan mati. Kontras dibandingkan dengan orang yang makan mana. Orang yang makan mana telah mati. Akan tetapi orang yang makan dari roti hidup itu, ia tidak akan mati. Ada dua hal yang berbeda. Mana berbicara tentang hal jasmani, sedangkan roti hidup yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu dirinya sendiri, itu berkata tentang hidup yang kekal, berkata tentang hidup setelah mati jasmani, kehidupan spiritual, tentang kehidupan roh, kehidupan rohani. Mana mati? Roti hidup yang kekal. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan setelah makan roti sama dengan makan dagingku. Mereka yang makan dari roti ini, mereka makan dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan Yesus ingin mengajarkan, ingin membuka pandangan, membuka pemikiran dari orang-orang Yahudi bahwa saat ini dunia itu dalam keadaan mati. Kenapa bisa dalam keadaan mati? Karena berada di bawah hukum dosa, ada di bawah kekuasaan dunia ini, sehingga mereka akan mati. Akan tetapi dengan daging Yesus, maka mereka akan hidup. Dunia yang awalnya mati, dunia yang awal di dalam kegelapan, setelah ada Yesus, maka mereka akan hidup. Dunia akan menerima hidup. Kita mungkin bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan daging ini? Jika Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah roti hidup, akan tetapi penampakan ataupun wujud dari roti hidup itu adalah Yesus sendiri, adalah seorang manusia, maka cara paling mudah untuk menjelaskannya adalah dengan menggunakan kata daging. Kenapa demikian? Karena hewan untuk dimakan berarti dia harus diambil dagingnya. Demikian juga hewan jika akan dikorbankan, yang diambil juga adalah dagingnya. Nah, Tuhan Yesus ingin mengatakan hal tersebut. Sebagai manusia, maka yang ia berikan kepada manusia itu adalah dagingnya sendiri, yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi bukan itu secara apa ya namanya, letterlux ya, secara bukan secara harafiah.
bukan secara harfiah itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ya ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Nah, sebetulnya apa yang mau kita pelajari dari makan daging dan minum darah Yesus ini? Pelajaran kita beberapa hari ini, kita tahu bahwa makan itu adalah datang kepada Yesus. Minum itu adalah percaya kepada Yesus. Ya. Nah, apa kaitannya dengan yang kita pelajari hari ini? Hari ini Tuhan Yesus mengatakan makan dagingku. Berarti makan sesuatu yang dari Yesus, yang berasal dari diri Yesus itu sendiri. Apakah itu? Kalau kita belajar dari Yohanes 1. Yohanes 1, di sana kita akan jelas semua. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi saat kita sekarang ngerti bahwa makan itu adalah datang kepada Yesus, berarti bukan sekedar datang, tapi saat kita datang kepada Yesus, kita ini juga mendengar dan mengerti firman itu sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah firman, maka saat kita makan dagingnya, berarti kita adalah makan firman Tuhan. Saat kita datang kepada Yesus, berarti kita adalah makan firman. Berarti makan daging Yesus yang dimaksud di sini adalah berarti kita makan firman-Nya. Kita berarti memasukkan firman itu ke dalam diri kita. Nah, itu. Saat firman itu masuk dalam diri kita, kita berarti sudah melakukan langkah pertama untuk terima hidup yang kekal, untuk terima hidup, yaitu memasukkan firman. Ya, kita sudah makan, memasukkan firman. Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah minum, karena kita kemarin juga belajar itu. Tetapi di sini lebih lagi yang ingin Tuhan Yesus katakan bahwa minumnya adalah darah Yesus. Kita tahu darah adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Darah adalah sumber kehidupan. Kalau kemarin kita percaya kepada Yesus itu adalah minum. Berarti kalau minum darah Yesus, berarti kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Kita percaya melalui percaya kepada Yesus, maka kita beroleh sumber kehidupan. Penekanannya lebih lagi, bahwa kita minum, itu nggak cuma minum saja, tapi minum darah Yesus. Berarti kita percaya terhadap Yesus. Kita percaya terhadap Yesus yang dapat memberikan kepada kita hidup yang kekal. Itulah minum darah Yesus. Luar biasa sekali, saudara. Makan daging dan darah ini, itu sebetulnya terkait dengan apa yang berlaku di masa Perjanjian Lama. Jadi di masa itu, orang Israel itu melakukan korban penghapusan dosa dengan menyembelih hewan kurban, dan kemudian nanti daging dari hewan kurban itu dimakan oleh imam. Darahnya dipercikkan
ke Mesbah. mezbah. Itu adalah bukti dari penghapusan dosa. Setiap kita yang mau datang kemudian makan daging Yesus, minum darah Yesus, maka kita akan naik menjadi imam-imam. Kita akan menjadi orang yang dilayakkan untuk langsung berhubungan dengan Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, saat kita makan daging itu, bahkan dikatakan orang yang terkena daging itu, maka orang itu akan kudus. Berarti di sini kita bisa melihat, saat kita makan daging Yesus, maka kita juga dikuduskan. Darah yang kita minum adalah darah perjanjian bahwa kita menerima keselamatan, hidup yang kekal yang sudah dijanjikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Saat ada tindakan itu, yaitu makan atau memasukkan firman ke dalam diri kita dan minum atau percaya kepada Yesus sebagai sumber yang akan memberikan hidup yang kekal, maka kita menjadi satu dengan Yesus. Kita sudah. Artinya kita juga menjadi satu dengan Allah. Jadi Yesus dan Allah itu adalah satu. Dan saat kita menjadi satu dengan Yesus, kita menjadi satu dengan Allah. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita dikembalikan posisi kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bagaimana keputusan kita? Apakah kita akan mau makan daging Yesus dan minum darah Yesus? Dengan apa? Dengan terus memasukkan firman. Menggali firman. Memasukkan firman ke dalam diri kita. Memasukkan firman dalam diri kita. Dan percaya serta melakukannya. Maka kita menjadi satu dengan Allah. Haleluya. Haleluya. Itu yang kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami mau Bapa menjadi anak-anak-Mu kembali. Kami mau Tuhan dikembalikan posisi kami menjadi anak-anak Allah. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau makan, kami mau minum, kami mau makan firman-Mu. Kami mau memasukkan firman-Mu ke dalam diri kami sebanyak-banyaknya. Dan kami mau percaya atas setiap perkataan firman ini sehingga kami boleh terima hidup yang kekal. Kami terima status kami kembali menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah yang mendengar firman ini Tuhan, Kau bukakan hatinya sehingga mereka mau untuk menggali, untuk terima firman, yaitu terima Yesus masuk dalam hati mereka. Dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan mereka, sumber kehidupan kekal. Dan saat itu terjadi, maka anak Allah, status anak Allah diberikan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal yang luar biasa hari ini. Kita akan berjumpa kembali besok dengan sambal yang pasti lebih luar biasa lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.